Timnas Indonesia diuntungkan dengan kekacauan para rival grup C menjelang laga lanjutan ronde ketiga. Salah satunya ada Timnas Tiongkok yang kekuatannya semakin melemah lantaran satu pemain naturalisasi mereka mengancam pensiun. Alasannya Federasi Tirai Bambu belum membayarkan kompensasi sebesar 33 miliar rupiah. Selain itu ada Australia yang kesulitan membaca skema permainan Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Cetak Gol coba merangkum kekacauan rival grup C sebagai berikut. Kekuatan Timnas Tiongkok semakin melemah. Sikap arogan kembali ditunjukkan Timnas Tiongkok menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pasukan naga meremehkan kiprah Timnas Indonesia yang baru menunjuk pelatih baru. Branko Ivankovic selaku pelatih sangat yakin bisa mengalahkan skuad Garuda dengan mudah. Ivankovic menganggap Patrick Kluivert bukanlah lawan yang sepadan untuk dirinya. Dalam konsep tradisional, setiap orang, kekuatan Timnas Indonesia tidak setingkat dengan Cina. Tampaknya kekuatannya lebih buruk dari tim Cina, ungkap Ivankovic. Surat kabar Tiongkok yakni Sohu juga memandang sebelah mata Patrick Kluivert. Media tersebut menuliskan jika pelatih asal Belanda ini bakal kesulitan saat berhadapan dengan skuad naga. Pelatih anyar Patrick Kluivert ingin meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun kekuatan Timnas Cina berpotensi menjadi kendala untuk memenuhi ambisi mereka, tulis Sohu. Optimisme tinggi yang ditunjukkan publik negeri tirai bambu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Timnas Cina telah melakukan berbagai persiapan matang demi merebut tiket lolos ke Piala Dunia. Bahkan Ivankovic sudah mulai menyortir nama-nama yang bakal diturunkan di Gelora Bung Karno. Apalagi pasukan naga baru saja ketambahan sejumlah pemain naturalisasi baru. Sebut saja seperti John Husiter, Jiang Guangtai, Alan, Fai Nando, Like, dan Ai Kesan. Namun sayangnya anak asuh Ivankovic berpotensi ditinggalkan naturalisasi asal Brazil. Fernando mengancam CFA kalau dirinya akan pensiun dari tim nasional. Hal ini dikarenakan pihak federasi nggak kunjung membayar beban gaji sang pemain yang terlalu tinggi. Hervé Renard terancam dipecat Federasi Arab Saudi. Kekacauan yang tak kalah hebat juga menimpa tim nasional Arab Saudi. Situasi buruk ini pun semakin menjadi-jadi semenjak skuad elang hijau dibuat keok 0-2 oleh timnas Indonesia. Sepasang gol cantik Marcelino Ferdinand ini pun ternyata memakan korban. Pasalnya Hussein Al-Sadiq selaku manajer Arab Saudi memilih untuk mengundurkan diri. Mundurnya sang manajer ini dinilai oleh para fans sebagai sikap kesatria. Kemudian supporter Arab Saudi pun langsung menuntut Hervé Renard untuk sadar diri meninggalkan kursi kepelatihan. Renard jangan hanya berani di media semata, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ucap Al-Qaus selaku pengamat sepak bola Arab Saudi. Suara keras yang mewakili emosi para fans ini bisa saja di-ACC oleh manajemen. Pasalnya sudah mulai banyak media Arab Saudi dan Timur Tengah yang menggiring opini kejelekan Renard. Apalagi Renard dinilai nggak bisa mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Jika masih belum ada progres, maka posisi juru taktik asal Prancis ini bakal semakin berada di ujung tanduk. Pelatih mungkin kini tahu lebih banyak tentang apa yang dibutuhkan timnya, tetapi tidak berusaha lebih keras untuk menemukan solusinya. Bunyi laporan Arab News. Kesialan tim nasional Bahrain. AFC resmi ketok palu soal kandang Indonesia versus Bahrain. Bukannya memenuhi permintaan negara Mutiara Teluk, AFC justru menegaskan laga akan tetap berlangsung di Jakarta. Gak heran BFA dibuat kecewa berat dengan keputusan tersebut. Pasalnya Bahrain sempat percaya diri permintaannya menggelar laga di tempat netral bisa terkabul. Apalagi Bahrain punya orang dalam AFC yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang saat ini menduduki posisi sebagai presiden. Media Irak menilai sikap Bahrain tersebut adalah sesuatu hal yang pengecut. Benar-benar lucu,
Mereka tak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu ramah. Jelas ini kerugian bagi mereka. Tulis Irak Football Podcast di X. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pasukan Dragan Talajik malah dijahili induk sepak bola Asia tersebut. Sebab mereka dipaksa bermain lebih malam di GBK karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Merasa dikerjai AFC, Bahrain pun akan membalaskannya dengan 1 tiket lolos ke Piala Dunia. Dragan Talajik selaku pelatih sudah koar-koar dan yakin ambisi tersebut bisa terwujud. Kami mendapatkan dorongan besar setelah menjuarai Piala Teluk. Kami harap momentum positif ini bisa memotivasi kami di kualifikasi Piala Dunia. Saya yakin skuad ini akan membawa sejarah bagi sepak bola Bahrain di Piala Dunia, ujar pelatih 59 tahun tersebut. Buat kamu pecinta sepatu Adidas, tim Cetak Gol mau rekomendasikan sepatu Adidas Crazy Fast yang bisa kamu beli di sekitaran 780 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Australia kesulitan baca skema timnas Indonesia. Sorotan kepada Patrick Kluivert juga ditunjukkan oleh skuad asuhan Tony Popovic. Bahkan pelatih kelahiran Sydney itu menyebut Indonesia bukanlah lawan yang berbahaya di era pelatih baru. Sekarang Kluivert mencoba memulai karir sebagai pelatih. Ia belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih, ucap Popovic. Di sisi lain, Australia sudah melakukan berbagai persiapan menjelang lawan Indonesia. Bahkan Federasi Negeri Kangguru sudah menunjuk Stadion Sydney Football untuk menjadi venue. Selain itu, Popovic juga sudah menyortir pemain yang akan diturunkan pada bulan Maret. Menurut laporan, sang pelatih hanya menyisihkan beberapa pemain yang mengalami cedera. Itu artinya Harry Souttar, Conor Metcalfe, sampai dengan Aidan O'Neil gak bisa turun dalam duel panas ini. Meski begitu, Australia masih punya pemain berbahaya seperti Matt Ryan dan Jackson Irvine. Namun kesombongan Popovic justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Pasalnya pelatih Australia itu kesulitan membaca taktik skuad Garuda karena formasi yang dinilai berbeda. Asisten pelatih Alex Pastur selalu memainkan 3 bek di klub yang dilatihnya. Apapun itu kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan, ungkap Popovic. Ambisi skuad Garuda lolos Piala Dunia semakin membara. Tantangan yang dihadapi para rival ternyata nggak bikin timnas Indonesia santai. Sebaliknya, anak asuh Patrick Kluivert justru semakin ambisius menyambut laga lanjutan di ronde ketiga. Buktinya, proses naturalisasi oleh Romeni akhirnya disetujui oleh DPR RI. Sontak kedatangan penyerang Oxford United tersebut membuat Erick Thohir bersyukur. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12, ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Gak cuman itu, Patrick Kluivert juga akan menambah staf kepelatihan baru. Pasalnya Zulkifli Syukur yang tampil gemilang bersama Persela Lamongan sukses dibujuk bergabung. Persiapan matang ini membuat Kluivert dikabarkan akan memanggil 30 pemain menjelang laga kontra Australia. Di antara 30 nama tersebut ada Elkan Bagot yang berpeluang kembali tampil. Sayangnya kedatangan Kluivert justru mengancam posisi dari Rafael Strijk. Pasalnya striker kelahiran Leidschendam ini jarang mendapatkan menit bersama skuad Brisbane Roar. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting, ujar Patrick Kluivert. Ucapan Kluivert tersebut dinilai wajar pasalnya pelatih berusia 48 tahun itu memang sangat berambisi membawa tim nasional berjaya. Bahkan dirinya optimis Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Nivea Men Extra Bright efektif melawan kulit kusam dan membersihkan noda hitam. Kamu bisa dapetin diskonnya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan rival grup C saat Indonesia semakin berambisi ke Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Patrick Kluivert bisa memanfaatkan situasi ini dengan meracik taktik terbaiknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.